Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa kataba alaina as-siyam alladzi huwa ruknun min arkanil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan adakhiruha liyaumiz ziham. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الدار السلام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات وترك الأثام تدخلوا جنة ربكم بسلام. وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Jemaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali khutbah di hari yang agung dan mulia ini, khatib berwasiat kepada hadirin sekalian, khususnya kepada diri khatib sendiri, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam setiap salat yang dikerjakan oleh seorang hamba, ia senantiasa memanjatkan doa, karena memang itulah arti dari kata salat. Salat secara bahasa berarti doa. Kemudian senantiasa seorang hamba Allah itu dalam salatnya dia mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu ruku' dan sujudnya. Bahkan begitu banyak permintaan doanya ketika dia bangun dari sujudnya. Dalam rangkaian ibadah salat 5 waktu sehari semalam yang kita kerjakan, kita telah mengikrarkan janji kepada Allah yang telah menciptakan kita ini. Ada yang sadar bahwa kita telah mengucapkan 3 janji kepada Allah, dan ada juga yang tidak sadar atau mungkin lupa dengan janji tersebut. Manakah janji yang kita ucapkan itu? Hadirin, ketika kita salat, kita bertakbiratul ihram. Setelah itu kita baca doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ternyata kita telah berjanji kepada Allah bahwa salat kita, ibadah, hidup dan mati kita hanyalah untuk Allah, tidak untuk siapapun. Itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tetapi di antara kita ada orang-orang yang beribadah ternyata tidak karena Allah. Ia salat khusyuk di hadapan manusia, namun hatinya lalai dari mengingat Allah. Ia beribadah agar dikenal sebagai orang yang ahli beribadah. Ada juga yang gemar bersedekah, namun itu semua ternyata untuk kepopuleran, agar ia terkenal, agar ia dikenal sebagai orang yang dermawan. Atau juga ia berbuat baik, namun sebenarnya perbuatan baiknya itu untuk menaikkan ratingnya. Janji pertama telah diingkari, yaitu orang-orang yang tidak ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di hari kiamat akan ada yang didatangkan di antara manusia. Mereka ditanya oleh Allah, ditanya kepada salah seorang di antara mereka, untuk apa engkau beribadah? Lalu ia menjawab bahwa amalnya semata-mata karena engkau ya Allah. Bukankah Allah lebih tahu apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita tampakkan? Innallaha ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah yang maha tahu mengatakan, kazabta, engkau bohong, kata Allah.
engkau telah bersedekah agar dikenal orang dengan dermawan, itu semua telah engkau dapatkan di dunia. Maka amal yang begitu banyak dia kerjakan tidak mengantarkannya ke surga, namun membawanya ke neraka. Sebab apa? Karena ia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, janji kedua yang kita ucapkan ketika kita sholat adalah di dalam surah Al-Fatihah ayat yang kelima, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Disinilah kita semata-mata minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak fenomena di dalam masyarakat kita, ia menyembah kepada Allah, namun ia juga meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ia masih percaya kepada kekuatan batu cincin yang memberikannya keberuntungan. Ia minta pertolongan kepada keris pusaka dan lain sebagainya. Masih banyak orang yang bergantung kepada penguasa, bergantung pada orang kaya, sehingga kita lupa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sering membaca surah Al-Ikhlas yang menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Tempat bergantung kita sebenarnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak persoalan kita hadapi, namun jangan sekali-kali kita menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula tertanam dalam hati kita bahwa hanya penguasa ini saja yang dapat menolong kita. Jangan tertanam bahwa harta benda ini saja yang dapat membantu kita. Tidak, hanyalah Allah tempat bergantung kita. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janji ketiga kita adalah pada saat tasyahud akhir, yaitu ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah sebenar janji yang senantiasa kita baca dalam salat kita, bahkan dibacakan pula oleh khatib di dalam khutbahnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Hadirin, di saat ekonomi susah, kehidupan payah, disitulah orang banyak lari, bahkan lupa dari janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Muaz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapa yang akhir perkataannya mengucapkan la ilaha illallah, di saat ajalnya datang, maka ia masuk surga. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang bisa mengucapkan kalimat tersebut di saat ia masih hidup, namun susah di akhir hidupnya. Apa sebabnya? Karena ia tak menunaikan janji-janji yang sudah ia ucapkan dalam salatnya. Semoga Allah memberi hidayah dan selalu membimbing kita, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang menepati janji. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd.
فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.